Terima kasih Anda masih di Rosi, utak-atik konstitusi demi tunda pemilu. Untuk menjawab berbagai analisa dan komentar para pakar konstitusi tentang usulan penundaan pemilu, sudah bergabung bersama saya Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD. Selamat malam Pak Mahfud. Selamat malam Rosi, Pak Yusril, Mas Uceng, dan Mas Saiful Mujani. Selamat malam semuanya. Pak Mahfud, Bapak menjawab waktu itu dalam rilis Bapak mengatakan ini untuk menjawab banyak kekhawatiran dari berbagai lapisan masyarakat, permintaan banyak kalangan untuk menjawab keresahan soal penundaan pemilu. Pertanyaan saya yang pertama, jadi itu karena permintaan berbagai kalangan, bukan karena perintah Presiden ya, Pak Mahfud? Bukan, dan saya merasa tidak perlu diperintah Presiden untuk itu. Karena kan hari itu ketika saya nyatakan itu kan sudah banyak sekali di media, ayo Menko Polhukam kok diem aja, pemerintah kok diem aja gitu. Sebenarnya untuk apa sih saya menjawab hal-hal begitu? Karena kan itu urusan politik, urusan partai politik silakan aja. Tapi pertanyaan sampai ya Pak Jimli, Pak Yusril berkomentar banyak, lalu orang bertanya ke saya, ayo dong jawab, ya saya jawab. Ini yang saya punya sekarang dan ini yang saya kerjakan, dia bilang begitu. Kenapa saya tanyakan ini Prof Mahfud? Karena dalam pernyataan Prof Mahfud, Bapak merefer atau menggunakan basis sidang kabinet bulan September tahun lalu dengan Kepala BIN soal pemilu supaya jangan terlalu lama masa kampanye, pemungutan suara dan penetapan. September Pak. Dan ini sekarang 3 bulan itu kan begitu banyak dinamikanya. Terlalu lama rasanya referensi itu Bapak pakai sebagai acuan pengetahuan Bapak tentang apa yang terjadi dalam percakapan-percakapan politik di panggung belakang. Enggak, September itu tanggal 14 Presiden manggil sidang kabinet, lalu mengatakan siapkan semuanya. Di situ ada Bu Sri Mulyani juga, yang saya ingat Bu Sri Mulyani itu juga mengatakan itu hati-hati loh pemilihan kepala daerah, itu kadang-kala kepala daerah yang baru itu ketika nyusun anggaran terlambat gitu. Supaya dicari hari yang ini loh, enggak benturan. Lalu malah Pak Jokowi yang menjawab, ya kapan nunggu itu kan pemilu 5 tahun sekali mesti akan berbenturan dengan kepala daerah baru kan gitu. Justru itu Pak, itu kan terlalu lama Pak. Dengan basis September itu kan terlalu lama untuk dijadikan referensi pada percakapan politik saat ini dalam 3 bulan terakhir. Enggak, karena yang terakhir dari September itu kan 22 Januari kan. Finalnya memilih tanggal 14 September itu kami di kabinet itu bermusyawarah. Ini kapan sih? Ada yang usul Mei, ada yang usul Februari, ada yang usul Maret dan seterusnya. Polri juga punya usulnya sendiri dan sebagainya. Selesai di kabinet tanggal 27 September, kemudian dibawa ke sidang DPR, KPU, Bawaslu, dan pemerintah. Di situ macet, pemerintah dan KPU nggak mau. Betul. Iya, nggak mau. Sehingga itu macet, lalu Presiden ngundang sendiri KPU, bicara KPU. Yang tersiar pembicaraan Presiden itu yang tanggal 11 November. Ada yang tidak tersiar, langsung hybrid. Pak Presiden itu dari Istana Bogor bicara dengan seluruh KPU. Betul Prof. Itu valid, tapi itu tidak bisa dijadikan cukup kuat alasan bahwa ada dalam waktu sidang kabinet itu tidak ada percakapan soal penundaan pemilu. Oke lah, katakan memang itu soal pemilu dan tidak ada dibicarakan penundaan pemilu. Tapi kan common sense saja Prof Mahfud. Urusan-urusan seperti ini kan tidak dibicarakan dalam sidang kabinet. Jadi rasanya terlalu naif dianggap Prof Mahfud. Izinkan saya menggunakan kata ini karena pasti proyek seperti ini tidak mungkin dibahas dalam sidang kabinet. Jadi Pak Mahfud tuh mendapat tudingan Bapak tuh nggak tahu apa-apa atau Bapak tidak jadi inner circle-nya Presiden Jokowi untuk mengatur proyek politik strategis seperti ini. Ya tidak apa-apa orang berpikiran begitu, tetapi yang jelas itu yang saya ketahui dan itu bukan main-main lah, itu dinyatakan secara terbuka, ada jadwal sidang kabinetnya dan sebagainya. Kalau ya saya membaca sih orang Pak Mahfud tuh enggak pernah ikut, ya saya memang enggak pernah ikut, ada
dan tidak tahu ada pertemuan-pertemuan yang seperti itu. Yang saya tahu ya ini gitu, dan ini yang diperintahkan oleh Presiden. Bahwa ada Bahkan pemilu Presiden 14. Jadi Pak Mahfud berpegang pada pemilu 2024 adalah 14 Februari 2024. Tidak ada sama sekali Presiden memberikan sinyal pada Pak Mahfud, ini tolong juga wacanakan bisa ada penundaan. Enggak pernah memberi sinyal. Bahkan di luar rapat itu kalau sedang ngobrol itu kadang-kala disinggung juga gitu ya. Misalnya sudah mau keluar dari ruang sidang itu Pak Menko supaya dipastikan bahwa itu aman dan ini. Bahkan diskusi-diskusi ini berbenturan dengan hari Ramadan dan sebagainya itu dihitung itu ketika pilihan-pilihan tanggal itu. Gitu. Ya, Pak Mahfud, tapi kan diakui bahwa ada pertemuan Menko Marves dengan ketum-ketum partai politik. Meskipun secara terbuka mereka tidak mengatakan bahwa ini terkait penundaan pemilu. Artinya kan satu, pertemuan itu ada. Bahwa tidak ada yang secara terus terang mengatakannya di media, tetapi banyak juga yang mengatakan bahwa salah satu pembicaraannya adalah soal penundaan pemilu. Pak Mahfud memang tidak tahu menahu soal ini? Saya tidak ingin tahu juga, dan saya yakin yang begitu itu ada. Kenapa Pak Mahfud tidak ingin tahu? Kan ini di bawah Menko Polhukam, Pak. Maksud saya begini loh, yang begitu itu mungkin saja ada, dan saya tidak ingin tahu kapan dan di mananya. Kenapa tidak mungkin tidak ada pembicaraan ya kalau berita sudah sampai besar seperti ini. Tapi saya tidak ingin tahu juga pembicaraan itu pada tingkat apa dengan siapa. Tapi saya sendiri ketemu dengan ketua-ketua partai itu berdua, dengan Pak Zulkifli saya ketemu, dengan Pak Erlangga ketemu, dengan Pak Soeharto Monoarfa ketemu gitu ya. Biar aku ada isu-isu begitu di luar, saya katakan kepada mereka ini kalau dari sudut pemerintah ke tata pemerintahan jadwalnya sudah jalan dan saya akan koordinasi dengan pemilu. Nah urusan politik yang di luar tugas ke pemerintahan kita kan tidak boleh ikut campur gitu. Misalnya di zaman Orde Baru. Tapi Pak, maaf Pak. Jadi waktu Bapak ketemu, maaf Pak, ketika Bapak ketemu dengan ketum-ketum partai politik, mereka juga memang mengisyaratkan bahwa ada wacana itu kan, bahwa Bapak tidak ingin membahas itu lain soal. Sedang ramai di luar, kan belum lama ini, kok sedang ramai di luar, kok ada wacana begini. Tapi saya bilang kita proporsional aja lah. Saya sebagai pemerintah sudah ditugaskan oleh Presiden mengumumkan dan memastikan bahwa pemilu 2014 itu akan berjalan. Bahwa mereka ketemu atau berembuk di luar saya itu kan tidak apa-apa juga ya. Kan itu tidak urusan apa-apa. Mereka gitu. Tidak apa-apa. Iya kan? Tidak apa-apa. Iya, masa seperti saya kan tidak bisa melangrosi ketemu dengan Pak Saiful Mujani di luar-luar ini, ketemu dengan Pak Yusril kan sama dengan itu hak gitu. Zaman Orde Baru dulu nggak bisa begitu. Sekarang tapi apakah pertemuan dan orkestrasi tentang penundaan pemilu itu tidak Bapak anggap sebagai sesuatu yang cukup berbahaya atau ini biasa-biasa saja? Enggak, bagi saya biasa-biasa saja. Kan selalu ramai tuh isu macam-macam gitu. Bagi saya biasa saja, dan ada orang mengatakan, wah Pak Mahfud itu tersingkir, nggak pernah ketemu Presiden. Sering sekali saya ketemu Presiden. Hari ini aja ketemu, kemarin ketemu. Dan saya sering ketemu berdua juga, dipanggil gitu. Dalam banyak hal, misalnya kasus TWK itu yang ribut, nggak selesai-selesai, saya dipanggil oleh Presiden. Sebelum saya masuk, saya tahu Pak Yusril juga baru ketemu Presiden, bicara soal hukum. Karena Presiden cerita, ini Pak Yusril baru dari sini, Pak Mahfud baru keluar. Sering juga diskusi, minta pendapat gitu. Saya sering juga ketemu, misalnya kasus BLBI, saya ketemu berdua, kasus korupsi di Kemenhan, saya ketemu berdua, kasus pelanggaran HAM, berdua, penyelundupan kapal, saya selalu dipanggil, kasus-kasus undang ITE. Artinya Pak Mahfud ingin mengatakan bahwa sering kok ini Pak Mahfud ingin membantah cibiran orang-orang bahwa Pak Mahfud itu sudah sering nggak dipanggil Presiden, nggak diajak rapat. Pak Mahfud ingin mengatakan Pak sering kok masih dipanggil oleh Presiden berdua saja dan tidak ada berdua dalam arti mesti ada orang ketiga namanya Pak Pratikno yang selalu mencatat pertemuan itu. Tapi dianggap Pak Pratikno itu tidak ikut dalam itu, cuma bertemu berkumpul lalu beliau yang mencatat. Sering sekali. Gitu. Kalau saya bicara korupsi Kemhan dan BLBI masa saya sendiri kalau tidak arahan Presiden. Wah, itu harus Pak di-backup. Tapi bagaimana dengan masih ada kekhawatiran hari ini saja narasumber saya Prof Yusril, Prof Saiful Mujani,
juniornya Prof. Mahfud, Zainal Arifin Muchtar mengatakan ini masih manuver untuk penundaan pemilu ini masih sangat bisa terjadi, terus digulirkan dan direalisasikan. Bagaimana Anda menjawab pesimisme mereka? Amat sangat mungkin, kenapa tidak? Itu kan politik gitu ya. Tetapi maksud saya tidak ada di arena itu. Saya tidak ada di arena itu. Karena saya kan ada di dalam mengamankan apa yang sudah ditentukan bahwa jadwal pemilu 14. Pak Mahfud, ini baru yang Bapak katakan amat sangat mungkin. Artinya memang mungkin ya. Artinya memang wacana untuk penundaan pemilu itu masih terus bisa digulirkan oleh partai-partai politik ya. Dan Bapak merasa bahwa ini ya sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Anda, tidak bisa menahan itu. Bukan hanya amat mungkin. Ini sedang terjadi sekarang kan. Anda baru nyiarkan Surya Paloh dan dengan Pak Airlangga, PKB, PAN semua kan bicara. Itu kan tidak bisa orang menghalangi orang berbicara itu gitu. Apalagi pemerintah gitu. Dulu komitmen kita jangan ikut campur dong ke partai gitu. Kan pemerintah sekarang ikut campur, silakan deh. Hukum itu kan produk keputusan politik. Nah, siapa yang kuat? Kalau saya sekarang melihat yang kuat penolakannya gitu ya. Kalau sekarang melihat, tapi bisa saja kata Pak Saiful Mujani tadi itu bisa berubah, kata Pak Zainal, kata Pak Yusril, bisa saja berubah gitu. Terus bisa apa kita? Kan tidak bisa juga kan menghalangi orang mau bicara itu. Itu ada jalurnya semua. Tinggal Anda yang civil society, pers, akademisi, dan sebenarnya silahkan saling berdebat aja, adu argumen, yang setuju, yang tidak setuju, dan seterusnya. Gitu. Baik. Prof. Mahfud sendiri sebagai seorang pakar hukum tata negara yang ada di kabinet, apakah Prof. setuju dengan penundaan pemilu, perpanjangan masa presiden dan anggota DPR, DPD? Itu tidak perlu persetujuan saya. Jadi jangan ditanyakan ke saya, ditanya ke saya persetujuan saya penasaran tidak ingin boleh, dengar. secara etis tidak boleh. Pemerintah kok lalu berbicara tentang hal-hal yang kontroversial seperti itu. Tapi yang jelas sekarang yang ada 2014 pemilu. Yang ingin saya dengar adalah seorang Mahfud MD yang mengatakan tidak, saya sendiri akan mengatakan pada Presiden, meskipun itu partai politik mengusung, saya akan memberikan masukan pada Presiden Jokowi, seberapapun Anda inginkan saya untuk terpilih lagi, saya tidak ingin ada perpanjangan jabatan saya. Tidakkah itu bisa jadi masukan dari seorang Profesor Mahfud MD? Akan bicara dengan Presiden, tapi apa sih pembicarakan saya tentu tidak kepada Anda di sini kan, kepada Presiden. Masa saya bicara di sini? Ya, nantilah kalau ketemu Presiden. Ya, saya percaya itu karena sekarang kan begitu galau bahwa kalau sekarang seorang Profesor Mahfud MD saja sudah mengatakan wah ini bisa terjadi, maka betul-betul seperti apa yang menjadi perkiraan orang ini sebenarnya sesungguhnya barang jadi di panggung belakang, hanya tinggal digulirkan saja dan dilegitimasi di sidang istimewa MPR. Kenapa galau juga ya kalau saya bilang ini mungkin saja terjadi. Semua orang tadi pembicara 3 itu juga mungkin saja itu terjadi katanya. Artinya itu sudah biasa dalam politik, tapi mungkin juga itu tidak akan terjadi. Mungkin aja tidak akan terjadi. Kalau melihat perimbangan sekarang dan info-info di bawah meja yang saya dengar agak sulit sekali gitu ya. Partai-partai tertentu yang sudah pakai target-target tahun 2024 akan apa, nampaknya tidak mudah gitu. Tetapi itu mungkin saja terjadi dan mungkin juga tidak terjadi. Sama juga dulu ketika orde baru dengan orde reformasi sekarang itu kan orang bilang tidak mungkin terjadi, mungkin terjadi. Dan yang terjadi itu gitu. Baik. Itu politik saja. Ya. Berarti malam hari ini kita tutup dengan satu konklusi sesungguhnya bahwa ini tentang politik, penundaan pemilu, dalam hal ini perpanjangan masa presiden, anggota DPR dan DPD masih bisa terjadi, tapi juga bisa tidak terjadi. Bisa tidak terjadi, bisa terjadi. Baik. Profesor Mahfud MD, terima kasih sudah bersama Rosi malam hari ini. Malam, Prof. Malam semuanya. Assalamualaikum, Pak Yusril. Waalaikumsalam. Konstitusi memang bukan kitab suci, ia bisa diubah sesuai kebutuhan dan situasi yang dihadapi bangsa. Tapi harusnya utak-atik konstitusi dilakukan dengan sangat hati-hati. Jangan sampai konstitusi diubah hanya demi nafsu berkuasa politisi. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Sampai jumpa minggu depan.